Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yohanes Ratu Eda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat dan sukses serta selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah topik yang tentunya sangat relevan, kontekstual, dan penting untuk kita pahami atau ketahui bersama. Dan saya percaya bahwa topik ini akan menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah pengertian kita, khususnya tentang keimanan kita, kepercayaan kita atau keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan topik pada kesempatan ini ialah tentang menjawab pertanyaan, Yesus utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Jadi topik kita menjawab pertanyaan, Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perdebatan, dialog, diskusi yang terus-menerus diperbincangkan secara live ataupun dalam konteks dialog antar agama, itu topiknya selalu berkisar atau berpusat pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan perbincangan, pembahasan, perdebatan, dialog ini selalu dimunculkan oleh pihak-pihak dari kawan-kawan saudara-saudara kita Muslim, khususnya ustadz-ustadz yang begitu luar biasa punya kerinduan untuk memblow up tentang Yesus dalam sorotan perspektif mereka sendiri. Tentu apa yang mereka lakukan kita tidak bisa melarangnya. Karena seorang filsuf pernah mengatakan kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kalau dia mau berbuat sarang di kepala kita, maka kita harus mengusirnya. Jadi ketika ustadz-ustadz, kawan-kawan Muslim mempertanyakan tentang Yesus dengan segala keberadaannya, dengan semua gelar yang dimilikinya, tentu kita tidak bisa melarang. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita punya hak jawab, kita punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, penerimaan kita, pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam perdebatan atau perbincangan diskusi di kanal YouTube, saya mendapatkan satu penjelasan yang sangat penting dari seorang apologetik Kristen, yaitu Erben. Ya, di channel Erben, di sana saya temukan ada dialog antara Ustadz Zulkifli Zuma M. Abbas, Suma M. Abbas dengan Erben. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan penjelasan pembahasan yang disampaikan oleh Saudara Erben kepada Ustadz Zuma M. Abbas yang mencoba untuk membuat sebuah pertanyaan tentang Yesus. Yesus itu adalah utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Mari Bapak Ibu Saudara siapkan waktu untuk mengikuti video berikut ini. Perhatikan, dengarkan secara seksama, ikuti sampai tuntas,
sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan sebuah pemahaman konsep yang akurat tentang Yesus yang disebut oleh Perjanjian Baru sebagai Tuhan. Selamat menyaksikan video berikut ini. Tuhan memberkati. Dia adalah utusan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam konsep ajarannya, hidup kekal. Hidup kekal, resep menurut Yesus mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk memperoleh hidup kekal itu resepnya dua. Percaya hanya kepada Tuhan yang mengutus dia, dan percaya dia itu adalah utusan Tuhan. Nah, makanya saya tanya, menurut Yesus, datang kepada Bani Israel memperlihatkan segala macam mujizat yang sangat luar biasa, itu untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan, atau membuktikan dirinya Tuhan itu sendiri. Yang pertama, penggiringan opini dari Juma sudah salah. Kamu katakan Yesus datang untuk Bani Israel. Yesus datang untuk semua bangsa. Itu udah pasti. Enggak. Yesus melakukan mujizat. Yesus menyembuhkan orang Samaria. Yesus kalau menyembuhkan enggak apa-apa. perwira Roma. Yesus melayani orang Yunani. Artinya kedatangan Yesus itu untuk semua orang. Bahkan Yesus dikatakan juru selamat dunia. Karena dikatakan oleh Yesus, dia datang ke dunia, bukan datang ke Yahudi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bro Juma harus mengerti dulu perbedaan arti kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab PB. Memang saudara Muslim banyak sekali tidak bisa membedakan arti kata Tuhan dengan Allah. Kalau Ibu Lindsay sangat gampang memahami beda kata God dan Lord. Yesus itu Tuhan dalam pengertian kurios, bukan dalam pengertian theos. Kurios itu artinya penguasa, pemilik Tuhan. Jadi Bro Zulkifli, Juma harus dulu menanamkan dalam pikirannya, dalam ilmunya, dalam pengetahuannya, bahwa ketuhanan Yesus itu artinya kepenguasaan Yesus. Bahwa Yesus berkuasa di bumi di surga, dan kepenguasaannya itu berasal dari Bapa. Ini harus disamakan dulu persepsi tentang arti kata Tuhan, supaya dialognya elok. Tapi kalau berjumlah tidak memahami perbedaan ini, maka izinkan saya menjelaskan. Kalau susah jelaskan, bro tidak paham, berarti kemampuan nalarnya itu yang harus diperbaiki. Jadi Tuhan dalam konteksnya itu adalah kurios. Allah itu adalah theos. Kurios itu berbicara tentang kepenguasaan. Kepenguasaan Kristus. Dia berkuasa di bumi di surga, maka dia mengadakan mujizat. Dan mujizat dilakukan Yesus untuk semua orang yang datang kepadanya, tanpa memandang apa yang menjadi bangsa, suku, atau agamanya apapun. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu penjelasan secara singkat, tegas, jelas, dan padat dari Saudara Erben kepada Ustadz Zuma yang mempertanyakan tentang Yesus. Apakah Yesus itu adalah utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Injil Yohanes, maka berulang-ulang Yesus memberikan suatu penjelasan kepada murid-muridnya bahwa dia memang diutus oleh Bapa ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia
dari perbudakan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengatakan bahwa aku diutus oleh Bapa, maka yang harus kita pahami bahwa Yesus dalam konteks misi penyelamatan. Makanya Yesus memposisikan dirinya sebagai utusan dari surga yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari murka Allah atas dosa dan kejahatan manusia. Jadi, ketika Yesus mengatakan bahwa aku diutus oleh Bapa, maka Yesus sedang menunjukkan bahwa misi penyelamatan itu merupakan bagian yang sangat penting dalam rancangan dan rencana penyelamatan Allah bagi manusia berdosa. Nah, mengapa Yesus harus diutus? Karena Alkitab katakan bahwa semua manusia sudah rusak oleh karena dosa. Secara total manusia rusak. Karena dosa itu begitu luar biasa, sangat mengerikan. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemampuan untuk membebaskan dirinya dari murka Allah yang dahsyat atas dosa. Itu sebabnya harus ada satu pribadi yang sama sekali tidak berdosa, manusia sejati yang tidak berdosa dan tidak melakukan dosa, sehingga dialah satu-satunya yang bisa menjadi juru selamat atau menjadi penyelamat, penebus manusia dari dosa. Itu sebabnya Yesus berinkarnasi. Allah berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus menjadi manusia. Jadi kawan-kawan muslim sering gagal paham tentang utusan, tentang Yesus sebagai utusan. Mereka kurang memahami misi penyelamatan, rancangan, rencana Allah untuk menyelamatkan manusia di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus juga pernah mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, penulis Injil Matius mengatakan demikian, Matius 16 ayat 13 sampai 17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini pertanyaan Yesus dijawab oleh Petrus dengan tegas. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan menurut Yesus, respon, tanggapan, jawaban dari Petrus bukan lahir dari pengetahuan intelektualnya, tetapi justru itu disingkapkan, dibukakan, diberi hikmat rohani dari Allah, sehingga Petrus menjawab bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, jawaban Yesus jelas, berbahagialah engkau Simon bin Yunus,
sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi pengetahuan Petrus, jawaban Petrus atas pertanyaan Yesus, siapakah dia? Menurut pandangan, menurut perspektif, menurut pengetahuan, menurut pemahaman para murid. Saya pikir para murid, mereka tidak bisa punya kemampuan untuk menjawab Yesus, mengenal Yesus secara lengkap. Kecuali ada campur tangan ilahi, ada intervensi dari sorga. Sehingga di sini kita lihat bahwa benar Petrus mendapatkan suatu rema, suatu pemahaman rohani yang dibukakan oleh Allah secara ajaib, hikmat surgawi, sehingga Petrus bisa menjawab itu secara akurat. Dan Yesus katakan, itu bukan karena engkau mengetahuinya, itu bukan karena ajaran manusia, bukan karena pengetahuan manusia yang engkau miliki, sehingga mampu menjawab itu, tidak. Tetapi jawabanmu itu bersumber dari Bapa di sorga. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Yesus adalah Tuhan. Memang bukan saja kawan-kawan Muslim yang gagal paham tentang apa yang diajarkan oleh Perjanjian Baru mengenai Yesus adalah Tuhan. Orang Kristen juga ada yang masih belum paham tentang istilah Tuhan yang ditujukan kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi sudah dijelaskan dalam video yang sudah saya tayangkan bagi Bapak Ibu Saudara, di mana Erben menjelaskan perbedaan antara Tuhan dan Allah di dalam Perjanjian Baru. Kata Tuhan dalam Perjanjian Baru adalah Lord, yang dalam bahasa asli Perjanjian Baru adalah Kurios. Dan Kurios artinya penguasa, yang berkuasa, yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Makanya dalam Matius 28 dijelaskan, ya, Matius 28 ayat yang ke-18. Matius 28 ayat ke-18 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi kekuasaan Kristus di sorga dan di bumi. Dan selama Yesus di bumi, Ia melaksanakan dan membuktikan dirinya sebagai Kurios yang berkuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, melakukan berbagai mujizat. Dan itu dicatat di dalam Perjanjian Baru, khususnya keempat Injil, tentang kewibawaan, kuasa, dan otoritas Kristus sebagai Tuhan, di mana Ia mampu menyembuhkan orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang bisu bisa berbicara, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang kerasukan setan dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan, orang yang mengalami kebutuhan ekonomi dikasih makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, yang mati pun atau yang meninggal pun dibangkitkan. Itulah bukti bahwa kekuasaan Kristus sebagai Lord, sebagai Kurios di muka bumi ini, yang membuktikan bahwa Dia punya kuasa yang dahsyat dibandingkan dengan tokoh-tokoh agama manapun di muka bumi ini. Itu sebabnya Perjanjian Baru selalu mengaitkan kata Tuhan
kepada Yesus. Dalam konteks dia adalah pribadi yang berkuasa, pribadi yang terkemuka, pribadi yang berdaulat di bumi dan di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dalam Perjanjian Baru, kata Allah itu adalah God, yang dalam bahasa asli Perjanjian Baru disebut sebagai Theos. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi oleh Erben dalam video yang sudah saya tayangkan bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi, Yesus dalam posisi mengerjakan misi penyelamatan manusia berdosa, dia memposisikan diri sebagai utusan dari sorga. Tetapi pada sisi yang lain, dia juga adalah Tuhan yang punya kuasa, yang berkuasa untuk melakukan perkara-perkara ajaib, mujizat-mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga pertanyaan dari Zuma tadi, apakah Yesus itu adalah utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Maka Alkitab memberikan pemahaman yang komprehensif, yang utuh dan lengkap dalam dua aspek yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dari posisi misi penyelamatan Yesus adalah utusan, tetapi dari sisi kuasa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kiranya pembahasan ini boleh menambah wawasan, menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak ada satu pribadi pun yang sama dengan Yesus. Tidak ada tokoh agama manapun yang sama dengan Yesus. Itu sebabnya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan pernyataan ini, maka Yesus mengunci dan menutup pintu, menutup jalan bagi adanya tokoh-tokoh lain, pribadi-pribadi lain, individu-individu lain, nama-nama lain yang bisa diberikan kepada manusia, yang olehnya manusia bisa sampai kepada Bapa di surga. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Makanya dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-12, dengan tegas Dr. Lukas menulis begitu jelas. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga." Ini pernyataan teologis yang sangat tegas dan sangat jelas. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus, di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 1, Injil Matius pasal 1 ayat 21, ya. Dikatakan begini, "Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Jadi nama Yesus, satu-satunya nama yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain. Hanya satu-satunya nama, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dialah yang menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, korelasi benang emas dari satu penulis kepada penulis yang lain dalam Perjanjian Baru selalu nyambung. Tidak ada satupun yang bertentangan.
Oleh karena itu, berita kabar baik yang diberikan yang bisa menyelamatkan manusia hanya di dalam nama Yesus. Jadi, posisi Yesus dalam konteks misi penyelamatan, dia adalah utusan. Tetapi dalam sisi penguasaan, dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa, mujizat-mujizat yang hebat. Itu yang bisa saya jelaskan bagi Bapak Ibu Saudara, dan kiranya kawan-kawan Muslim bisa memahami penjelasan yang saya sajikan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati. Amin.